Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini ada di dalam KD 3.2, yaitu tentang mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Dan juga KD 4.2, yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajarannya adalah membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup, dan yang kedua menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup, maka kita harus memahami apa saja sih yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ketika kita menemukan suatu benda, kemudian kita akan mengamati ciri-ciri apa saja yang dimiliki. Ketika memiliki ciri-ciri hidup seperti yang tertera di sini, berarti kita bisa menggolongkan dalam kelompok makhluk hidup. Tapi sebaliknya, ketika tidak punya, berarti nanti benda tersebut akan masuk ke dalam benda tak hidup. Apa ciri-cirinya makhluk hidup? Ada banyak. Yang pertama bernafas, dua memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, ada peka terhadap rangsang, adaptasi dan ekspresi. Nah, kita akan bahas satu persatu supaya lebih paham. Yang ekspresi itu yang bagaimana, adaptasi yang bagaimana, tumbuh dan berkembang yang bagaimana. Nah, kita pahami, kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bernafas. Bernafas itu adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Jadi saat kita menghirup udara, kemudian kita menghembuskan udara, itu berarti kita melakukan proses pernafasan. Kita bernafas, kita sedang bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menghasilkan energi. Jadi di sini tertulis makhluk hidup melakukan pernapasan agar menghasilkan energi untuk kehidupan. Kok bisa? Bukankah energi itu berasal kalau kita makan? Kalau nggak makan, ya tidak akan mendapatkan energi. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, makanan itu tidak akan berubah menjadi energi kalau tidak ada oksigen yang membakar makanan tersebut menjadi energi. Kita lihat di sini ada reaksi kimia. Reaksi proses pernapasan itu seperti ini. Ada C6H12O6. Itu adalah glukosa, makanan. Kemudian direaksikan atau bereaksi dengan O2, 6O2, oksigen. Baru akan berubah menjadi 6H2O, yaitu air, dan 6CO2, yaitu karbon dioksida dan energi. Jadi, kesimpulannya, makanan itu perlu oksigen, butuh oksigen untuk bisa berubah menjadi energi. Selain energi, nanti akan ada zat lain yang dihasilkan, yaitu air dan karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida yang kita keluarkan itu adalah hasil dari proses kimia ini. Jadi, kenapa kok kita bisa menghirupnya oksigen yang keluar karbon dioksida? Karbon dioksida jadi hasil proses metabolisme tubuh kita. Itu ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi, bernapas itu tujuannya agar kita menghasilkan energi untuk kehidupan kita, untuk aktivitas sehari-hari kita. Kemudian, ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Makanan itu berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, poin yang ketiga tadi berhubungan dengan ciri yang pertama tadi ya. Jadi, tenaga kita tidak akan ada ketika tubuh kita kekurangan oksigen. Tapi kalau oksigen saja, tidak ada makanan,
maka juga tidak akan berubah menjadi energi. Nah, selain jadi energi, kita juga butuh makanan untuk pertumbuhan kita, mengganti sel-sel yang rusak. Nah, manusia dan hewan itu mendapatkan makanan dari mana? Karena tidak bisa membuat makanan sendiri, manusia dan hewan akan mendapatkan makanan dari tumbuhan dan juga hewan. Kalau hewan, dia akan memakan hewan yang lain juga. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Masih ingat ya fotosintesis? Jadi dari karbon dioksida dan air kemudian akan direaksikan menghasilkan glukosa. Ya, jadi itu fotosintesis. Tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan hewan dan manusia tidak bisa. Berikutnya, ciri yang ketiga adalah bergerak. Jadi bergerak itu ada dua macam, bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif itu ya yang pindah tempat. Ya, bisa pindah tempat. Siapa yang bisa bergerak aktif? Ada manusia dan juga hewan. Untuk bisa bergerak secara aktif, maka membutuhkan yang namanya alat gerak. Alat gerak manusia jelas kita punya tangan, punya kaki, ya. Bagaimana dengan hewan? Hewan bermacam-macam jenis alat geraknya. Ada yang menggunakan kakinya, ada yang menggunakan sayapnya, ada yang menggunakan siripnya. Nah, jadi berbagai macam alat gerak ini digunakan hewan untuk bergerak aktif. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak, tapi bergerak pasif. Jadi tidak bisa pindah tempat tumbuhannya. Terus bagaimana gerak tumbuhan? Apakah ketika tertiup angin itu dikatakan bergerak? Bukan. Jadi gerak di sini adalah dipengaruhi oleh rangsang. Ya, karena ada rangsangan, maka makhluk hidup itu bergerak. Jadi misalnya kalau di sini kita lihat ada gambar tanaman putri malu, ketika disentuh maka daunnya akan menutup. Ketika daunnya menutup itu adalah gerak. Kemudian kita lihat di sini ada mentimun ya, sulurnya. Ketika kita berikan bambu, sulur ini akan bergerak ya, bergerak melilit mengikuti bambu. Kalau bambunya tinggi ya nanti bisa pergerakannya tinggi. Tapi kalau bambunya pendek-pendek ya berarti nanti hanya segitu saja. Nah, jadi harus ada rangsangan yang menyebabkan tumbuhan itu bergerak. Bukan karena tertiup angin. Kalau tertiup angin, bendera itu bergerak kalau kena angin ya. Nah, jadi bukan itu. Jadi ada rangsangan yang menyebabkan makhluk hidup itu atau tumbuhan itu bergerak. Kemudian berikutnya, nah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu dua hal yang berbeda. Tapi dalam makhluk hidup, maka tumbuh dan berkembang itu sejalan. Jadi makhluk hidup itu ya tumbuh dan juga berkembang. Tumbuh itu apa? Tumbuh itu penambahan ukuran tubuh. Dari yang semula kecil berubah menjadi besar. Ya. Ini bersifat irreversibel. Irreversibel itu apa? Tidak bisa kembali ke ukuran semula, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kenapa bisa bertambah besar? Karena jumlah dan ukuran selnya bertambah. Ya, dapat diukur ya. Oh, manusia yang umurnya 5 tahun tingginya berapa senti umur 5 tahun? Ya, misalnya tingginya 90 cm. Ketika sudah berumur 12 tahun tingginya 150 cm. Nah, itu bisa diukur. Bagaimana dengan berkembang? Nah, kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan. Maksudnya apa? Terjadi perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Jadi ada perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh. Misalnya, ketika kita bayi, kaki kita belum bisa dipakai untuk jalan. Ya. Bayi merangkak, belum merangkak.
udah punya kaki, tapi belum bisa dipakai untuk jalan. Nanti baru umur berapa? 1 tahun baru mulai bisa berjalan. Itu pun setiap anak berbeda-beda. Ada yang 1 tahun sudah bisa jalan, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun mungkin baru bisa jalan. Nah, itu namanya berkembang. Ya, jadi terjadi perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh. Berkembang ini sifatnya kualitatif, tidak bisa diukur, berbeda dengan tumbuh. Ya. Kalau pada hewan bagaimana? Hewan, ini contohnya ya, jadi tumbuh dan berkembang pada manusia mulai dari bayi, jadi balita, anak-anak, dewasa, sampai tua atau manula. Kemudian pada hewan, misalnya dari telur, jadi telurnya menetas, jadi anak ayam, jadi ayam dewasa. Pada tumbuhan juga sama, dimulai dari biji, bijinya muncul jadi kecambah, muncul daun, kemudian mulai muncul bunga. Nah, seperti itu. Ini adalah tumbuh dan berkembang. Dua hal yang berbeda, tapi beriringan. Ya. Kemudian, ciri berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak berbeda dengan berkembang ya. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Ya, ada 2 macam cara untuk berkembang biak atau cara reproduksi, yaitu cara generatif dan juga secara vegetatif. Generatif itu yang bagaimana? Secara kawin, jadi melibatkan 2 induk, ada induk jantan dan induk betina. Itu kalau generatif. Sedangkan vegetatif itu tidak kawin, jadi hanya melibatkan 1 induk saja. Loh, kok bisa 1 induk bisa menghasilkan keturunan? Nah, kita lihat contohnya. Ini contoh yang generatif ya. Kalau tumbuhan itu berarti menggunakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu bunga. Pada bunga punya alat kelamin jantan dan betina yaitu putik dan benang sari. Nah, ini jadi kalau menggunakan bunga nanti terjadi penyerbukan ya, ada biji, ada buah. Ya, seperti itu. Terus kalau pada hewan bisa dengan cara bertelur ya, ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Kalau pada manusia jelas dengan cara melahirkan. Ada juga yang ovovivipar ya, jadi dua-duanya bertelur dan juga melahirkan. Terus kalau yang vegetatif, ini contohnya. Kalau pada hewan dari 1 induk kok bisa punya keturunan. Nah, ini contohnya misalnya dengan fragmentasi, dengan potongan tubuhnya. Contohnya pada ini cacing planaria. Cacing planaria ini 1 cacing, kemudian bisa ya memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Kalau 2 bagian ya akan menjadi 2 individu baru. Kalau terpotong menjadi 3 bagian ya akan menjadi 3 individu baru. Kalau terpotong menjadi 4 bagian juga akan menjadi 4 individu baru. Terus ada yang dengan membelah diri, contohnya pada amuba. Ini amuba dewasa, kemudian selnya dulu akan membelah menjadi 2, kemudian tubuhnya mulai, nah terus ini akan menjadi 2 sel anak. Jadi 1 membelah menjadi 2, ini namanya membelah diri. Terus ada yang dengan tunas, membentuk tunas. Contohnya pada hewan hidra. Hidra ini ya, ini tubuhnya. Kemudian ini yang kecil ini adalah tunasnya. Ya, membentuk tunas. Nah, akhirnya tunas ini nanti akan lepas menjadi anakan. Nah, ini berarti hanya butuh 1 induk. Tidak butuh induk jantan maupun induk betina. Bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan itu malah ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ini yang alami, bisa dengan tunas, ada yang dengan umbi, ya, ada yang dengan geragi, ada umbi akar, umbi lapis, umbi batang, ya. Tuh, kalau vegetatif buatan ada stek, ada cangkok, ada menyambung, nah, itu ya. Jadi bisa dipahami.
Jadi berkembang biak itu bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Kemudian ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas, yaitu kemampuan untuk menerima dan menanggapi rangsang. Jika itu makhluk hidup, pasti punya kemampuan itu. Ya, kalau manusia dan hewan jelas karena punya alat indera yang peka terhadap rangsang. Ya, jadi misalnya kita melihat cahaya ini diterima oleh mata kita merasa silau, kita akan refleks menutupi mata kita, kan gitu. Terus kita mencium bau. Nah, bau itu adalah rangsangan juga. Jadi rangsangan itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam tubuh. Yang dari luar itu bisa berupa fisik, bisa juga kimiawi. Udah ulangi ya. Jadi yang berupa fisik itu bisa berupa sentuhan, panas, dingin. Nah, kalau yang kimiawi berarti bisa berupa bau, zat kimia, yang itu masuknya di rangsang kimiawi. Terus kalau dari dalam tubuh bisa berupa rasa lapar, rasa haus. Nah, jelas ya, jadi kalau manusia dan hewan punya alat indera, maka dia bisa menerima kemudian menanggapi rangsang dengan alat indera tersebut. Sedangkan tumbuhan tidak punya alat indera dan juga saraf. Tapi tumbuhan juga bisa menanggapi rangsang. Nah, jadi rangsang yang diterima oleh tumbuhan ini akan disebarkan oleh cairan di dalam sel tumbuhan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang gerak, ya. Salah satu contoh gerak tumbuhan tadi, putri malu yang disentuh. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa tumbuhan itu peka terhadap rangsang. Jadi ketika daun ini, ya tanaman ini disentuh, berarti rangsangnya berupa fisik sentuhan, maka dia akan menutupkan daunnya. Nah, itu contoh peka terhadap rangsang. Ada juga tanaman yang bunga tertentu ya, yang hanya akan mekar pada sore hari dan pagi hari. Ada bunga tertentu yang mekarnya malam hari. Itu berarti rangsangnya berupa apa? Cahaya. Ya, cahaya ya. Gelap atau ini cahaya tertentu. Nah, ini berarti yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Tumbuhan pun juga ternyata peka terhadap rangsang, walaupun tidak punya alat indera. Ya. Oke, berikutnya, ciri berikutnya yang ketujuh adalah beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuannya apa? Makhluk hidup beradaptasi itu agar dapat bertahan hidup di lingkungannya. Ya, supaya bisa bertahan hidup kita harus beradaptasi, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tidak hanya terjadi pada manusia, hewan dan tumbuhan atau semua makhluk hidup akan melakukan itu. Ada 3 jenis adaptasi. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Morfologi yang seperti apa? Morfologi itu yang penyesuaian terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk dan alat tubuh. Misalnya, kalau pada hewan, bentuk paruh burung. Bentuk paruh burung itu macam-macam. Ternyata menyesuaikan dengan makanannya. Oh, kalau yang makan cacing dan ikan, paruh burungnya bagaimana? Kalau yang suka makan biji, yang makan serangga, yang makan daging, bentuk paruhnya beda. Pada burung, bentuk kakinya juga beda-beda, tergantung. Ya, dia hidup di mana, dipakai untuk apa? Oh, pada ayam itu kakinya dipakai untuk jalan, kemudian mengais-ngais makanan. Ya, nah bentuk kakinya beda dengan kaki bebek misalnya, yang berjalan di lumpur, ada selaputnya. Beda dengan kaki elang yang dipakai untuk mencengkeram mangsanya. Nah, begitu. Masih banyak contoh yang lain. Pada tumbuhan juga sama. Berbeda. Oh, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, kaktus misalnya, dengan tumbuhan yang hidupnya di air, teratai misalnya, kan beda. Daunnya aja beda. Kalau teratai daunnya lebar. Kalau kaktus yang hidup di tempat kering, daunnya mereduksi menjadi duri. Nah, itu namanya adaptasi morfologi. Sekarang, adaptasi fisiologi. Yang terjadi penyesuaian atau yang mengalami penyesuaian apanya? Alat tubuhnya. Ya, alat tubuhnya terhadap keadaan lingkungan.
Misalnya di sini Bunda ambil contoh tanaman Venus ya, tanaman Venus, tanaman kantong semar. Jadi tanaman ini memiliki zat ya, jadi zat kimia di dalam tubuhnya atau di dalam daun. Jadi ketika ada serangga yang mendekati ya, yang mendekati kemudian dia akan menutupkan daunnya. Kemudian serangga itu lama-lama akan mati karena di situ ada zat yang bisa ini mematikan serangga ini. Nah, terus misalnya pada hewan yang memakan rumput, ya hewan yang makan rumput misalnya sapi, itu punya enzim untuk mencerna rumput itu. Beda dengan kucing. Kucing tidak bisa makan rumput. Kalau mencoba makan rumput, dia akan muntah. Kenapa? Tidak punya enzim untuk mencerna rumput. Itu namanya adaptasi fisiologi. Kemudian adaptasi tingkah laku berarti penyesuaiannya berbentuk tingkah lakunya yang mengalami penyesuaian. Misalnya cicak. Pernah lihat cicak ya? Ketika cicak itu mengalami bahaya atau dia merasakan dalam keadaan bahaya, nah, dia akan memutuskan ekornya biar dikira musuhnya atau pemangsa itu mendapatkan cicaknya, tapi ternyata hanya dapat ekornya saja. Dan cicak tidak akan mati ketika ekornya putus, nanti bisa tumbuh lagi. Nah, autotomi namanya ya, jadi memutuskan ekornya. Itu adalah contoh adaptasi tingkah laku. Contoh yang lain banyak ya. Jadi misalnya kalau cumi-cumi ya dia mengalami bahaya, kalau dia ketemu musuhnya dia akan menyemprotkan tinta. Jadi yang berupa tingkah laku. Oh misalnya ada hewan yang ketika ingin menghangatkan tubuhnya dia berjemur. Nah, dia berjemur. Berarti itu berupa tingkah laku untuk menaikkan suhu tubuhnya. Oh, ketika ingin menurunkan, oh cenderung dia akan melakukan misalnya kerbau. Dia akan berkubang di lumpur supaya suhu tubuhnya tidak ikut naik. Nah, seperti itu. Jadi, yang berupa tingkah laku berarti namanya adaptasi tingkah laku. Yang berkaitan dengan bentuk tubuhnya berarti adaptasi morfologi. Yang berkaitan dengan fungsi alat tubuhnya berarti adaptasi fisiologi. Bisa terjadi pada semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Berikutnya, ciri yang ke-8 adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi, zat sisa pada makhluk hidup, hasil metabolisme tubuh itu yang tidak diperlukan oleh tubuh kita harus dikeluarkan. Karena kalau tidak akan mengganggu kesehatan kita. Proses pengeluaran zat sisa ini disebut dengan ekskresi. Apa saja sih zat sisa pada makhluk hidup? Ada urin, ya, ada keringat, uap air, karbon dioksida. Misalnya pada manusia, uap air dan karbon dioksida dikeluarkan lewat ketika kita bernafas ya. Jadi ketika kita menghembuskan udara, maka karbon dioksida dan uap air sisa metabolisme akan keluar. Kemudian keringat. Keringat itu juga sisa metabolisme. Urin. Nah, jadi jangan suka menahan kalau ingin buang air kecil, karena itu memang harus dibuang, harus dikeluarkan. Pada hewan juga hampir sama dengan manusia ya, karena punya organ tertentu atau yang berperan sebagai organ ekskresi. Sedangkan pada tumbuhan, nah ini kita lihat kalau kamu pernah melihat tumbuhan, ya kemudian di pagi hari itu ada airnya, ya di tepi-tepi daun itu adalah uap air, jadi sisa dikeluarkan. Karbon dioksida bagaimana kalau tumbuhan? Ya kalau memang itu merupakan sisa dari pernapasan akan dikeluarkan, tapi nanti akan diambil lagi karena merupakan bahan utama untuk fotosintesis. Air juga sama, ini ketika merupakan sisa metabolisme akan dikeluarkan, tapi air dibutuhkan lagi oleh tubuh tumbuhan untuk bahan fotosintesis ya. Kalau kalian bisa coba misalnya punya tanaman, kemudian dibungkus plastik ya, dibungkus plastik
besok kita akan lihat bahwa di situ akan ada uap airnya, seperti embun. Nah, itu karena memang ada uap air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi tidak hanya manusia atau hewan saja, tumbuhan juga sama. Jadi ini ciri-ciri ini berlaku pada semua makhluk hidup. Terus bagaimana dengan benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri ini? Nah, berarti kalau tidak punya ciri ini, bisa dikatakan benda tersebut adalah benda tak hidup. Ada ciri pokok yang mungkin ketika kita menemukan benda, kok bendanya kok bisa bergerak? Misalnya kita menemukan mobil ya, mobil. Mobil itu kan bisa bergerak. Ya, bisa bergerak. Kemudian mobil juga butuh bahan bakar. Ya, butuh bahan bakar untuk bisa berjalan, bisa bergerak. Kemudian juga mengeluarkan asap, jadi mengeluarkan zat sisa. Ya, juga bisa berbunyi, ada klaksonnya. Nah, apakah mobil ini termasuk makhluk hidup? Kita lihat. Cirinya baru sebagian yang dia punya, ya, bergerak, mengeluarkan zat sisa, membutuhkan apa nutrisi, misalnya ya, makan, minum tadi diganti dengan bensin tadi. Tapi ingat, ciri utamanya tidak punya mobil. Mobil apa? Tidak bisa bernapas. Mobil tidak bisa bernapas. Yang kedua, mobil tidak bisa tumbuh dan berkembang. Mobil-mobilan tidak akan jadi mobil yang besar. Tidak bisa. Kemudian, apa lagi? Tidak bisa berkembang biak. Kita punya satu mobil, besok jadi dua, jadi tiga, tidak bisa. Jadi ada ciri utama dalam ciri makhluk hidup, ya, yaitu tadi bernapas, kemudian tumbuh dan berkembang biak. Karena mungkin ciri-ciri yang lain itu bisa ditemukan pada benda tak hidup. Jadi ketika nanti kalian mengidentifikasi benda, ini makhluk hidup atau bukan ya, nah silakan diamati secara cermat tentang ciri-ciri ini. Nah, semoga bermanfaat apa yang Budia sampaikan hari ini, menambah pemahaman kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, semoga kalian di sini ya. Nah, di sini jangan sampai ini atau ini. Nah, setelah belajar mendapatkan atau menerima paparan dari Budia ini, harapannya kamu sudah lebih paham, bertambah ilmunya. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.